tengah perjalanan itu aku udah merasakan lapar, capek yang benar-benar capek itu bukan main itu ya. Terus dehidrasi ya, sana itu aku tuh udah kayak ngedengar beneran ya, ini aku rasain sendiri, kayak udah ada bisikan-bisikan kayak gimana gitu, yang aku kadang sesekali ngelihat ke belakang, sekali ngelihat ke sana ke sini kayak gitu ya. Berhenti kan di depan itu ada kayak batunya itu sebenarnya yang apa tuh, yang terbelah kayak gitu. Itu aku kira itu ular gede beneran. Aku sampai langsung berhenti, berhenti langsung aku di sana baca istighfar sebanyak-banyaknya di sana. Harus sebisa mungkin sampai ke Wisdom 4 itu. Kalaupun seandainya aku nggak bisa, aku bilang, dan aku jatuh di sana pingsan apa gimana ya, aku hanya berharap ada orang yang naik dan menemukan aku. Karena Assalamualaikum teman-teman. Nih aku mau cerita ya, berbagi cerita kemarin pengalaman aku waktu naik ke Lantau Peak ya. Dan aku benar-benar mengalami sebuah halusinasi. Dulu sih aku juga nggak percaya tentang namanya halusinasi seperti begitu ya. Waktu ada orang yang bilang pas naik gunung kecapean karena terlalu capek, lapar, kehausan, terus apa kedinginan menimbulkan halusinasi, itu aku nggak percaya. Sampai aku kemarin itu mengalaminya sendiri ya. Dan benar-benar itu buat aku tuh kemarin itu apa ya, tipis banget harapan aku tuh bisa turun ke bawah itu ya. Waktu itu aku bener-bener ngalamin udah capek, lapar, dehidrasi, itu 3 beneran ya. Sebenarnya aku bawa air itu cukup ya, cuman waktu itu aku dibagi sama orang Cina yang dari Shenzhen. Dia itu kan naik barengan aku, dan kebetulan dia nggak tahu ya, aku guide-nya sampai ke atas. Dan sampai sebenarnya pas sampai di atas itu aku turunnya nggak bareng, karena aku di sana istirahat dulu. Aku suruh dia turun bareng dengan pendaki lainnya ya, suruh turun bareng lewat Ngongping kalau memang dia mau turunnya ke Big Buddha. Waktu itu aku ketemu dia itu, dia nggak bawa air, nggak bawa apa, terus dianya minta ke aku tuh, cewek ya, itunya orang Senjennya itu ya, dia minta aku apa nge-guide dia. Ya udah kita jalan bareng gitu ya. Udah jalan bareng itu ketika aku minum, dia kan udah merah ya mukanya itu. Ya aku nggak mungkin lah tega ya, ketika aku minum ya aku tawarin dia, kamu mau minum tak bilang gitu. Terus dia bilangnya, iya aku pengen minum, bisa nggak kamu kasih sedikit. Ya nggak mungkin lah aku kasih yang udah aku minum ya, otomatis aku kasih yang baru. Nah itu aku bawa 3 botol kan yang ukuran 770 mili ya. Aku merasa aku tuh merasa cukup lah mungkin ya, karena yang 1 botol kan udah aku minum, jadi 1,5 botol lagi yang punya aku ya. Aku rasa ini cukup ya, dan ternyata kemarin itu benar-benar nggak cukup karena cuacanya tuh panas banget. Mungkin ya itu kisaran 34-an mungkin ya, di apa tuh di puncaknya itu ya. Soalnya aku nggak ngeliat, cuman benar-benar panas, dan itu ternyata nggak cukup. Dan aku tuh waktu istirahat di atasnya itu ya, aku mencoba minta, maksudnya ya udah aku beli kalau ada apa tuh air lebih itu, dan mereka pun ya otomatis tidak memberikan karena ya memang membutuhkan air ya. Akhirnya aku dengan sisa air yang 770 mili yang sudah diminum itu ya, kisaran segini ya, segini lagi itu aku turun. Dan aku turun lewat Ngongping ke Lantau, ke Ngongping ya, ke Big Buddha itu. Dan di sana benar-benar aku udah merasakan namanya lapar. Di tengah perjalanan itu aku udah merasakan lapar, capek yang benar-benar capek itu bukan main itu ya. Terus dehidrasi ya, gimana ya, karena lapar, dehidrasi, otomatis capeknya tuh kan luar biasanya. Dan di sana itu aku tuh udah kayak ngedengar beneran ya, ini aku rasain sendiri, kayak udah ada bisikan-bisikan kayak gimana gitu, yang aku kadang sesekali ngelihat ke belakang, sekali ngelihat ke sana ke sini kayak gitu ya. Dan aku tuh padahal apa ya, kayak ada yang ngikutin gitu ya, serak-serak kayak gitu. Aku lihat belakang karena mungkin sudah pikiran aku, halusinasi aku udah kayak gimana ya. Terus akhirnya aku berhenti. Pas berhenti kan di depan itu ada kayak batunya itu sebenarnya yang apa tuh, yang terbelah kayak gitu. Itu aku kira itu ular gede beneran. Aku sampai langsung berhenti, langsung aku di sana baca istighfar sebanyak-banyaknya di sana aku ya. Terus aku apa ya, sambil digini-giniin kepala aku tuh, sadar, aku harus apa ya, maksudnya harus tetap, kesadaran aku tuh harus tetap ada kayak gitu. Jangan sampai aku tuh oleng. Kalau oleng sedikit udah kayak gimana, kayak nggak tahu lah seperti apa. Terus akhirnya aku keep kesadaran aku biar tetap sadar, aku bisa jalan sampai ke bawah, sampai aku ngelihat apa,
Wisdom 4 itu ya. Jadi pokoknya aku harus sebisa mungkin sampai ke Wisdom 4 itu. Kalaupun seandainya aku nggak bisa, aku bilang, dan aku jatuh di sana pingsan apa gimana ya, aku hanya berharap ada orang yang naik dan menemukan aku, karena itu sudah nggak ada orang yang naik lagi. Kalau dari kalau dari daerah atau area Wisdom 4 itu udah nggak ada lagi yang naik gitu. Yang terakhir aku ketemu itu ya cuma satu orang itu yang naik itu, dan aku cuman itu aja. Akhirnya dengan karena ini pendengaran tuh kayak deng deng deng, udah kayak gitu ya, terus kepala tuh kayak nyut 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 gitu, kayak mau pecah beneran sumpah. Terus perut itu panas, bukan main panasnya, minta ampun. Bukan panas itu, ya Allah, nggak bisa dibayangin ya, panas ini, perut tuh udah panas, ini udah net 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 kayak gitu, terus ini udah net kayak gitu. Dan itu aku udah, pikiranku udah jelek aja, ini ambruk, aku pokoknya ambruk. Tapi aku tetap berusaha untuk aku menyeimbangkan kesadaran aku, terus aku tetap harus jalan, dan aku sampai ke Wisdom 4. Alhamdulillahnya ya, di sana aku udah nggak ngelihat siapa-siapa, aku langsung kayak mau pingsan kayak tuh. Aku duduk lama di sana, duduk begini aja kayak bengong. Dan akhirnya aku untungnya ada caca-caca Indonesia di sana. Aku bilang ke mereka tuh, Kak, punya air nggak? Kalau ada aku beli. Aku udah nggak peduli mereka, seandainya kalaupun harus dibayar, mereka minta harga berapa mungkin aku kasih, karena saking udah nggak kuatnya itu ya. Jadi buat teman-teman yang suka hiking, kalau misalnya hiking ya diusahakan bawa air yang banyak ya, dan diusahakan kalian benar-benar harus tetap konsentrasi walaupun dalam keadaan separah apapun gitu. Kalian tuh harus tetap jaga kesadaran kalian gitu, karena itu bukan hal yang mudah loh ngejaga kesadaran itu. Kayak aku kemarin juga, ya Allah, sampai kayak dengar bisikan itu, ini ngelihat kayak ular, kayak ngelihat jalan yang harusnya turun seperti kayak nanjak, itu benar saya alamin kemarin. Saking aku tuh udah namanya lapar, dehidrasi, dan benar kecapean. Alhamdulillahnya bisa nyampe pulang lagi ke Saiwanho dengan selamat. Alhamdulillah, ini pelajaran benar berharga buat aku, jangan sampai teralami lagi untuk kesekian kalinya gitu. Semangat ya buat teman-teman yang suka hiking, jaga terus kesehatan. Semoga kalian selalu diberikan keselamatan ketika kalian melakukan hiking kemanapun ya.